العناية والبداية والسلامة والبركة على هذه جماعة التقوى بسرور المسند بالبركة والشفاء والنهر والرضا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah dengan waktunya kita lantaran dengan izin Allah, kehendak Allah, dengan taufik hidayahnya Allah, kita bisa ditetapkan istiqomah dalam melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari ini, hari Ahad. Alhamdulillah, yaitu banyak kajian tentang agama. Mudah-mudahan itu adalah salah satu ladang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semua tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan benar-benar menjadikan umat Rasul yang istiqomah hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya, agar supaya kelak nanti kita mendapatkan yaitu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita taat patuh pada Allah dan taat pada Rasulullah, dan kita sering bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah janji akan berikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang yaitu kebagian daripada syafaat tersebut nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim ini atau berkumpul ini dalam rangka thalabul ilmi ini adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan menurut dohiriyah atau bukan hakikiyah bahwa majlis taklim seperti ini berkumpul itu dalam rangka silaturahmi, bahwa silaturahmi ini adalah bisa memanjangkan umur dan bisa menambah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pagi ini kita berkah, diberikan panjang umur dan rezekinya diberikan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita sering membacakan atau kajian-kajian dari para ustadz ya, dari Pak Ustadz Haji Iman Basuki, Bapak Ustadz Nudin, Haji Pitoyo, Bapak Ustadz Iwan Setiawan. Itu tinggal mengamalkan saja, mudah mengamalkannya. Apa yang sudah
sudah dibukakan atau sudah disebarkan oleh para ustaz-ustaz, kita tahu tinggal mampu mengamalkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita mengawali para dai ini adalah mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis. Namun izinkanlah kami di sini ingin membacakan teks atau uraian-uraian atau kata-kata yang diambil dari kitabnya karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah ulama ahli sufi yang terkenal di mancanegara, bahwa tidak diragukan lagi bahwa fatwanya itu insya Allah mendasar sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai mendasar dengan kajian daripada Al-Quran dan hadisnya. Satu kaul yang diucapkan oleh Al-Imam Ghazali, yaitu unasun kulluhum halkun illal alimun. Setiap manusia akan celaka, illal alimun, terkecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halkun illal amilun, dan orang yang berilmu pun itu bisa celaka, terkecuali orang yang mengamalkannya. Dan wal amiluna halkun, tetap orang yang mengamalkan juga dikategorikan bakal celaka, illal muslihun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Cukup sampai situ. Wal mukhlisuna, dan orang ikhlas pun juga tetap akan masuk kategori orang yang celaka, illal mawafaqu kitabahu wa sunnatu. Orang yang ikhlas dikategorikan orang yang ikhlas akan celaka kalau tidak sesuai dengan tuntunan daripada kitab Allah dan sunnahnya. Maka hal yang empat ini adalah sebuah bekal buat kita. Jangan kita merasa puas dengan punya ilmu. Orang yang mengamalkan sesuatu pekerjaan itu akan celaka seperti orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Jadi, dan orang yang melaksanakan kaidahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi celaka seperti orang yang melaksanakan sesuatu tanpa dengan ikhlas. Jadi pertanyaan di sini, siapa yang menjadikan celaka di sini? Kata Imam Ghazali, unasun kulluhum halkun illal alimun, yaitu manusia. Manusia seperti mana? Berarti manusia itu adalah al-insanul mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat yang salah. Jadi yang suka salah itu adalah manusia. Kambing tidak, yang bersisit tidak masuk, yang bertanduk tidak masuk, yang jabrik tidak masuk. Jadi yang disebut manusia itu al-khoto'. Kata Pak Ustaz Haji Pitoyo semalam membahas tentang masalah abani khoto'un ilmu tawabun. Jadi orang itu salah, orang yang bertobat ya. Nah, jadi diharuskan bertobat. Itu semalam kan gitu yang dibahas. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar. Jadi kalau orang yang tidak pernah salah itu bukan manusia. Jadi yang suka salah itu adalah manusia. Jadi wajar kalau bapak-bapak sudah punya istri, kalau di luar masih burilak-burilak aja sama toilet yang pening. Nah, jadi kalau lelaki itu wajar ya. Dan kita wajar kalau ada orang di sini dekat masjid, terus ada pengajian, dia disuruh ke masjid nggak mau ke masjid,
gak usah ditegur, gak usah disinggung-singgung, biarin aja, suatu saat pun juga akan digotong, dipaksa ke masjid. Nah gitu aja ya. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah. Iya Pak. Jadi kalau kita masalah untuk menyalah-nyalahin gampang, nggak usah orang yang berilmu, orang yang bodoh juga gampang nyalah-nyalahin. Ya. Jadi suatu saat kita doain aja. Ya. Yang kedua adalah al-insan mal khata' wa nisyan. Nisyan itu adalah pelupa. Nah, jadi wajar satu lupa kita pun juga kadang-kadang suka sholat itu suka lupa ya, walaupun dari rumah sudah khusyuk kelihatan ini udah benar-benar ketika Allahu Akbar di sini, apalagi kalau lagi sholat jadi imam bingung takutnya 2 rakaat atau kadang-kadang bingung gitu, Allahu Akbar berapa rakaat, itu wajar manusia ya. Atau kadang-kadang ketiduran, nah ketiduran taunya bangunnya lewat, atau lupa. Kadang-kadang jangankan sedang tidur, sedang bermain aja, sedang bekerjaan juga ada pekerjaan, lupa saking asiknya pekerjaan. Ya itu wajar, itu adalah manusia. Maka kata Rasulullah, man unasun au nama fal yusalli ila dzikri. Man nasa itu ya. Man nasa au nama fal yusolli ida dakaroha. Barang siapa orang yang lupa dalam melaksanakan sholat kelewat, kesiangan, maka fal yusolli, jangan banyak bicara, jangan bingung-bingung, sholatlah ida dakaroha ketika sudah ingat. Gitu aja. Jadi sholat apa ya, kalau sholat subuh umpamanya biasanya langganan subuh nih jam 7 gitu, jam 8, kadang-kadang jam 6 gitu. Paling cepatnya jam 6 kurang 10 menit, padahal udah habis itu. Jadi jam 5 lewat berapa? 50 menit itu, 52 menit udah suruh ya. Jadi waktu subuh itu jangan diniatkan adaan kalau kita sudah melewati, sudah mendekati jam 6. Kalau kita melaksanakan maka tidak sah sholat subuhnya. Jadi diganti kodoan. Kalau tidak masih remang-remang sekitar jam 5, umpamanya jam 5 lewat 40 menit, itu jangan pakai adaan, jangan kodoan. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil kiblati fardhu ta'ala Allahu akbar. Cukup itu. Jadi untuk mengantisipasi apakah sudah habis waktunya atau masih masuk. Nah gitu. Kalau masih ragu, tapi kalau sudah lewat jam 6 sudah pasti itu adalah kodoan. Itu caranya ya. Al-alimuna, jadi orang-orang yang berilmu. Yang dikategorikan yang berilmu itu orang yang mampu ya. Jadi mampu. Jadi seperti orang yang sedang sholat kalau tanpa ilmunya sama ya. Jadi harus pada ilmu. Jadi ilmu itu nggak usah menguasai semua. Apa yang dibutuhkan harus pengilmunya. Bapak nggak perlu menguasai seluruh ilmu. Contohnya, kalau saya menjadikan umpamanya di tukang cukur nggak perlu punya ilmu atau ilmu elektronik segala macam atau ilmu perlistrikan. Tapi kadang-kadang perlu juga sih kalau nyuruh juga mahal ya. Gitu. Atau ilmu yang lain lah seperti komputer, karena cukur nggak usah pakai komputer. Nah, jadi hanya cukup dengan gitu aja. Jadi ilmu itu hanya cukup yang dibutuhkan. Bapak nggak usah perlu tahu ilmu haji kalau belum berangkat haji. Tapi ketika Bapak perencanaan mau ilmu haji, maka disitulah dibutuhkan ilmu kaidah-kaidah tata cara untuk berhaji. Supaya kenapa? Supaya diberikan keabsahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jadi sah, diterima. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disebut al-insan itu adalah mahal khata wa nisyan. Jadi manusia itu ada dikategorikan al-insan, al-hayawan natikun. Hayawan natikun, makhluk yang natikun, yang bisa berbicara ya. Manusia itu adalah makhluk yang berbicara. Sekarang ada yang berbicara makhluk yang lain. Ada.
Ya, bangsa jin juga bisa bicara gitu bangsa ini. Tapi yang diterangkan di sini adalah manusia, maksud bahasa jin juga sama ya. Tapi hewan yang lain yang tidak, seperti hewan kambing atau ada Pak Ustaz katanya ini ada juga burung nih suka bicara. Natikun bukan natikun itu mah, adalah itu mah hanya bunyi. Contohnya kalau burung beo ya. Kalau burung beo itu bisa bicara apa ngomong? Bunyi. Nah, bunyi. Nah, gimana bisa kalau bila semuanya? Biasanya kalau Pak RT kan kalau datang ke warganya yang punya burung, Assalamualaikum. Jawabnya siapa yang jawab? Yang pertama. Burung beo ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT apakah bisa masuk enggak? Ya enggak. Kalau belum datang orangnya, karena apa? Karena burung beo itu bukan ngomong, hanya bunyi. Terus-terusan walaupun assalamualaikum sampai Pak RT assalamualaikum, saking keselnya kali burungnya assalamualaikum goblok muncul gitu. Kata Pak RT ini mah burung teh kurang ajar. Tetap nggak masuk. Tapi ketika assalamualaikum lagi, yang punya rumah waalaikumsalam masuk. Ini itu adalah perbedaannya. Jadi manusia itu adalah ketika berbicara itu berpikir dulu apa yang akan dibicarakan. Tapi kalau burung enggak, ya kayak embek ya enggak seperti itu. Apakah penting ilmu? Penting. Apa ilmu itu? Ilmu itu adalah jawabun masail. Jadi jawab setiap permasalahan. Maka bagi orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang tingkatan tinggi ketakwaannya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu. Mana hadisnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ketika orang yang bertakwa mempunyai masalah, maka yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluarnya untuk orang tersebut. Jadi kalau orang yang beriman maka perlu dengan ilmu. Supaya kenapa? Supaya Allah mengangkat derajatnya kepada manusia yang berilmu itu, orang yang beriman. Jadi tidak cukup hanya beriman tapi tidak memenuhi dengan syarat-syarat untuk beriman tersebut. Bagaimana? Kok bisa beriman? Ya beriman pun juga harus tahu karena dasar ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'ul ladina amanu minkum walladina minkum utul ilma darajat. Jadi yarfa'illahu alladina amanu, orang-orang tersebut itu diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladina amanu, diangkat derajatnya. Tapi walladina amanu walladina utul ilma darajat. Tapi yang diangkat derajatnya itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena derajat contohnya jadi begini. Kalau Bapak mempunyai ilmu, contoh yang terangkat siapa? Semua keluarga. Kita punya anak. Kalau punya anak nih, mempunyai ilmu, mungkin bapaknya akan ke bawah-bawah. Itu adalah hikmah daripada ilmu. Anak siapa? Anak si Anu. Masya Allah, bahagia banget ya. Nah, contohnya seperti begitu. Tapi kalau anak yang bandel, maka bawa juga ke bawah. Anak siapa sih bandel amat? Bapak Pak Ustadz Anu katanya. Waduh, ngintuk itu. Ya. Tapi kalau mempunyai ilmu tinggi, itu terangkat semua kayak gini. Itulah tanda-tanda orang diangkat oleh Allah derajatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjut dengan wal alimu nahalkun. Tadi orang yang berilmu maka Allah angkat derajatnya dan Allah akan dimuliakan dan Allah selamatkan dari kategori celaka. Dan itu juga tidak cukup, wal alimuna, dan bagi orang yang beramal illa wal alimuna, dan orang yang berilmu tidak cukup untuk menyelamatkan kecuali illal amilunya, bagi orang yang mengamalkannya. Contohnya begini, kalau bapak seumpamanya
punya ilmu, taruhlah, jangan ke orang lain ya, ilmu saya aja nah, ilmu cukur lah ya, ilmu cukur. Kalau saya mempunyai ilmu cukur, lantas dipakai untuk dimanfaatkan untuk usaha nyukur, apakah bisa menghasilkan ilmu cukur tersebut? Ya, tidak. Nah, itu tidak manfaat, namanya tetap tidak menjamin untuk keselamatannya. Bapak mempunyai ilmu tentang masalah sedekah, ilmu tentang masalah sholat, ilmu tentang masalah amalia lain, tetapi Bapak tetap tidak mau sholat, Bapak tetap tidak mau sedekah, Bapak tidak mau amalia lain, apakah ilmu tersebut bisa menyelamatkan dirinya? Tentu tidak. Itulah yang dinamakan amilun. Yang lebih menyelamatkan itu adalah pengamalannya. Ya sedikit-sedikit aja biar kubar waktunya. Wal amiluna halqun, dan orang yang amilunya halqun, orang yang mengamalkannya pun juga halqun, tetap akan celaka, illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang diberikan ikhlas. Orang yang mengamalkan akan celaka, tetapi illal mukhlisun, terkecuali orang yang ikhlas. Contohnya begini, saya juga sering begini, Bapak Ustaz, maaf, saya ingin sedekah nih, ya berapa sekian, disebut namanya, nggak usah, hamba Allah aja. Kenapa? Dia tahu bahwa beramal itu harus ikhlas, untuk menjaga rasa riya, ya kan? Merasa riya, oh jangan disebut hamba Allah aja, yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah, hamba Allah, kekasih Allah, ya. Terus dengan begitu, tapi setan menggoda dengan kesabaran seseorang itu. Suatu saat ada suatu pekerjaan, kelihatan orang tersebut itu nggak pernah lihat, ya. Orang sibuk memberikan, umpamanya sibuk kenceleng ini, nggak kelihatan. Ditegur, Pak, coba bantuin masjid, kok nggak kelihatan? Kan akhirnya nyesel tuh. Kalau perlu tahu, yang kemarin itu ini saya ngebakmut, kalau bukan saya, itu saya terbuka akhirnya. Nah, jadi dengan kata ikhlas itu, akhlas itu apa artinya? Akhlas itu adalah mengendap. Jadi hasil dari ilmu dan pengamalan itu supaya mengendap. Mengendap itu tidak lebur. Kalau dalam bahasa amal itu adalah pensucian atau pemurnian, namanya ikhlas. Jadi embel-embelnya itu, kalau kita beramal tidak ada bersangkutan dengan sifat duniawi atau bersifat minta pertolongan atau mengharapkan dari selain Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi ketika sesuatu sudah mengendap, maka itu tidak lebur lagi. Nah, kalau yang tidak mengendap, tidak ikhlas, kita sudah mengendap, akhirnya sesuatu ada godaan, ada angin, tebaran angin, penghembus, hilanglah seketika. Itu namanya yang tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu insya Allah, cuman godaannya luar biasa, ya. Nah, karena sudah habis nih waktunya. Wal mukhlisuna halqun, dan orang yang ikhlas pun juga tetap akan dikategorikan orang yang celaka. Illal muwafaqo kitabahu wa sunnatu. Ikhlas tidak bersembarangan ikhlas. Tetap akan celaka orang yang ikhlas kalau tidak didasari dengan aturan-aturan daripada Al-Quran dan sunnahnya. Apa tuh muwafaqah itu? Muwafaqah itu adalah selaras, sepakat, jadi sesuai, ya. Bapak, contohnya nih, Bapak paling demen kalau selalu opor ayam, terus rendang, apalah sama gulai sapi, tentu Bapak seneng ya. Nah, itu nikmat kalau dimakan. Kalau Bapak nyuruh, mah bikin gulai mah, ya siapa? Nih ada sapinya, bikin yang enak, pakai bawang, iya.
Setelah selesai, Ma, udah selesai belum gulainya? Udah lapar. Udah Pak, siap saji. Tiba-tiba bapak sudah nangkring di meja, sudah siap mau menyantap. Tiba-tiba ibu membawa gulai tersebut dengan wadah bukan yang selayaknya, pakai pispot. Mau nggak makannya? Pispot tempat apa? Itu reaksi bapak itu bagaimana? Sudah membayangkan bahwa makan gulai itu sangat nikmat, tetapi dengan wadahnya tidak sesuai, pakai pispot, itu bagaimana reaksinya? Mau makan nggak? Jelas nggak mau makan, karena aku merasa jijik. Nah seperti itu adalah ketika kita beramal, kalau bukan didasari dengan keterangan daripada Al-Quran dan hadis, maka ikhlasnya tersebut tidak sesuai. Bapak melaksanakan ikhlas, pekerjaan ikhlas, tapi tidak ada perintah, tidak ada SPK-nya. Maka Bapak pun juga bila mana pekerjaan sudah selesai, setelah selesai tidak ada gaji, karena tidak ada perintah. Perintah dari mana? Perintah itu dari atasan. Atas itu yang membutuhkan. Kalau Bapak ibadah, tidak ada perintah, hanya cuman ibadah-ibadah aja. Yang penting ikhlas aja Pak, sholat mah. Ya kita sholat aja. Gak usah itu ini. Ikhlas penting mah. Ikhlas betul. Tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, kaifiyah dengan syariat atau ilmu fikihnya, maka ibadah tersebut jangan harap ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah pun juga wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian tidak terlalu banyak ya, cukup begitu aja, sudah paham mungkin. Yang diperlukan ini, yang 4 ini tidak cukup dengan satu kategori kita punya ilmu, tetapi kita harus mengamalkannya. Pengamalan pun juga tidak cukup hanya mengamalkan, tapi kalau tidak dasari dengan ikhlas. Ikhlas ini memang susah. Ada embel-embelnya banyak. Riya iya, ujub iya, takabur iya. Banyak. Ikhlas itu contohnya saya ikhlas Pak, tapi ketika di luar si anu kok begitu ibadahnya, wah itu sesat. Itu bukan ikhlas. Namanya itu adalah ujub, merasakan dirinya yang terbaik. Maka leburlah amal tersebut. Riya, kalau riya itu jadi ikhlas itu tidak akan kita maju dengan pujian dan tidak akan mundur dengan cacian. Itu namanya ikhlas. Kalau di depan, kalau di semalam juga dibahas sama Ustaz Hudori, kalau di depan orang banyak, istilahnya ibadah kita seolah-olah luar biasa, paling mantep. Walad dolin juga walad debolin gitu ya. Allahu Akbar. Jadi dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Doa pun juga biasa kalau sendiri, tapi ketika dengan jamaah yang banyak sampai menangis, doanya panjang luar biasa. Itu sudah di masalah. Ya, jadi itu ada ikhlas itu maju hebat ketika banyak orang, dihormati ketika ada suatu momen-momen, menghormati dengan bagus ketika yang seperti biasa. Itu adalah pengurangan daripada ikhlas. Dan seperti ujub juga, Masya Allah, itu merasa kita yang ahli, merasa kita yang rajin di masjid, merasa kita yang berperan di masjid, itu harus dijaga karena itu adalah penyakit daripada ikhlas tersebut, ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini adalah kajian-kajian sedikit bisa manfaat khusus pada diri saya, introspeksi untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan manfaat untuk jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama, kita terus menggalang dengan setiap hari, jangan tidak bosan untuk mencari ilmu, karena itu adalah modal kemuliaan buat diri kita, anugerah dari Allah. Kan sesuatu, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi. Sesuatu ingin mencari dunia maka perlu dengan ilmunya. Kalau kita mencari akhirat tentu harus mempunyai ilmunya. Barang siapa orang yang mencari kedua-duanya maka semua juga harus dengan ilmunya.
Barakallahu li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa faridul karim ya dzal jalali ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihimal hajja wal umrata ila baitikal haram wa tarzuquna bi ziyarati qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdirna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aswayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu minka faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah wa nasta'inuka fasaidina wa nas'aluka salih amrina kulluhu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin banyak salah itu adalah daripada kebodohan saya sendiri dan mungkin ada benarnya itu murtad dari Allah. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tersinggung dari Musa itu adalah murni kesalahan sendiri. Mohon dibukan maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Ngomong